Hai, nama gue Hendy Kayardan dan masih bersama sepatu Overpriced Indonesia. Oke, jadi kemarin ya, gue ada kerjaan ke Singapura. Nah, seperti video sebelumnya, gue nekat ya bawa sepatu ini untuk gue pakai selama perjalanan gue 3 hari kemarin. Karena transportasi umum di Singapura mahal, gue dan teman-teman bersepakat gitu ya bahwa kita bakal lebih sering jalan kaki dan juga pakai MRT. Nah, ini sepatunya gue pakai full, bener-bener full karena gue cuma bawa satu koper, jadi gue nggak mau banyak waste ya. Waste bawa sepatu lebih dari satu tuh menurut gue waste. Jadi gue cuma bawa satu sepatu sama satu sendal. Dan penggunaan sendal hanya gue gunakan ketika gue ada di hotel, ya, which is ya sebenarnya hampir nggak di hotel ya. Kita tuh hari pertama datang langsung kita jalan-jalan ya, kita nggak ada sempat di hotel, jadi gue tetap pakai ini full ya, dari berangkat dari Bandung ke Jakarta, kemudian dari Jakarta gue ngubek-ngubek airport ya, terus sampai ke boarding room, kemudian terbang ke Singapura, bandara Singapura, baru pakai taksi di situ, kita naruh barang, kita langsung jalan full seharian sampai jam 11 malam dari jam 3 sore ya. Nah, gue ceritain dulu ya. Jadi karena waktu itu kan gue sempet nge-review ya, unboxing ya, bukan review sih sebenarnya, unboxing gitu, soal sepatu Kompas ini ya, yang Velocity, yang benar-benar menurut banyak orang overpriced, tapi gue murni suka sepatu ini karena desainnya, karena memang benar-benar gokil sih menurut gue desainnya. Dan perasaan itu nggak berubah ya sampai hari ini gitu. Gue benar-benar kayak gue nggak rugi sih beli sepatu ini dengan harga yang cukup mahal ya untuk sepatu lokal. Nah, kemudian gue waktu itu setelah unboxing, malamnya gue ada makan malam sama istri, jadi gue pakai langsung sepatu ini ya, dan sakit guys. Hari pertama ya, ini gue cerita hari pertama ya, dia di bagian heelsnya ini sakit ya, masih sakit, padahal ini udah yang versi 2, ini udah lebih tegak ya, bisa dilihat dari sisi belakangnya juga dia agak lebih cenderung hampir 90 derajat ya, tapi ini kayaknya masih miring juga, tapi harusnya udah nggak menyakiti bagian heels kita, tapi ternyata hari pertama masih sakit ya itu. Terus kesalahan gue waktu hari pertama pakai ini, gue dengan pedenya gue pakai kaos kaki yang tipis, dan itu sakit banget sih, parah. Jadi gue cuma bertahan pakai 2 jam, udah gitu gue lepas, gue masuk mobil, udah nyetir nggak pakai sepatu lagi. Kemudian hari kedua gue masih di Bandung, gue pakai juga untuk kegiatan sehari-hari gue. Itu udah lumayan empuk. Gue coba pakai kaos kaki yang lebih tebal dan itu work sih, maksudnya benar-benar kayak oke, ini fine sih gue pakai gitu. Terus heelsnya juga mulai adjust sama bentuk kaki gue, jadi dia nggak terlalu istilahnya dia nggak keras kepala juga sih sebenarnya gitu. Lama-lama dia agak lembut juga gitu, dia ngikutin bentuk heels gue gitu ya. Kemudian insole-nya di hari pertama itu gue coba pakai itu keras banget pak. Akhirnya gue sempat waktu hari pertama itu ya, yang gue bilang heelsnya sakit itu, gue ganti insole-nya pakai insole-nya Kanki. Nah, cuman sayangnya dia nggak ngepas, karena yang Kanki itu gue beli size-nya 44, yang ini gue beli size-nya 45, jadi kayak ada bagian yang nggak tercover ya kaki gue gitu, jadi agak sakit, makanya gue pakai insole bawaannya gitu, yang keras gitu ya. Nah, di hari kedua masih kerasa keras gitu. Nah, begitu masuk ke hari 3, dimana hari gue berangkat ke Singapura, makanya gue bisa yakin nih gue bakal pakai sepatu ini ke Singapura untuk jalan yang cukup panjang gitu ya. Hari berangkat ke Singapura, gue nekat pakai sepatu ini dari subuh guys. Jadi kan gue flight jam 11, jam 5 gue dari Bandung, sebelum naik mobil gue udah pakai sepatu ini. Masuk mobil, kita berangkat ke Singapura, gue pakai sepatu ini, berangkat ke airport di Jakarta, gue pasti pakai sepatu ini. Jalan-jalan di airport tuh kan lumayan ya, mungkin dari kita masuk check in, masuk ke boarding room itu mungkin bisa 2 km gitu sekali jalan gitu kan ya, tapi masih nyaman gitu. Gue pakai flight nyampe bandara Singapura, kita keluar dari Changi, kemudian naruh barang di hotel, dan dari sana kita full jalan kaki dan pakai MRT aja gitu ya. Nah, surprisingly orang-orang Singapura nggak pernah lihat guys sepatu ini ya, logo ini gitu. Gue main di event ya, maksudnya gue kerja di kerjaan gue main musik.
itu adalah 1-2 orang yang nanya ini sebenarnya merek apa nih sepatu ini, karena mereka juga penggila sneakers ya. Di Singapura tuh salah satu toko Foot Locker yang terbesar ya, dia ada 4 lantai gitu. Jadi ya gue kebayang sih antusiasme orang-orang Singapura beli sepatu itu pasti tinggi ya, dan mereka penasaran soal sepatu ini gitu. Jadi gue cukup bangga sih sama produk lokal yang ini, dan cukup menarik perhatian gitu di sana gitu ya. Ya mungkin someday Kompas bisa go internasional, tapi ya menurut gue masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki ya sebelum ini bisa go internasional sih. Di hari pertama gue di Singapura, gue pakai sepatu ini kurang lebih sebanyak 19.000 gitu ya. Dan surprisingly di luar nalar gitu ya, sepatu ini nyaman guys ternyata gitu. Dan kalau bisa dibilang si impact foilnya ini yang katanya carbon gimmick ini yang di bawah ini ternyata works loh sebenarnya. Ini gue harus adil ya, maksudnya ya oke, ada banyak orang yang bilang Kompas retrograde mungkin nggak enak dipakai lebih lama dari 2 jam gitu, tapi gue harus adil. Menurut gue di retrograde Time Velocity ini benar-benar nyaman gitu, jadi gue nggak bisa bilang ini keras tapi nyaman gitu. Jadi kayak bantingannya tuh, kalau suspensi ya, bantingannya tuh dewasa gitu, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk gitu, nyaman sih. Jadi gue pakai itu kurang lebih hampir 20 jam gitu gue pakai sepatu ini. Ya ini udah banyak kerutan di midsole-nya juga karena mungkin pakai perjalanan jauh ya. Setelah ini gue agak sayang sih kalau gue pakai perjalanan jauh lagi, cuman ya udah nggak apa-apa, ini pakai kalau gue buat kerja aja sih. Kayaknya kalau buat jalan kaki gue tetap akan ngundangin New Balance gue yang City 100 ya, itu sepatu harian gue. Harganya cuma 500.000 dan nyaman banget. Baik lagi ke sini, hebatnya karena Singapura itu bersih ya. Jadi ini sebenarnya sepatu gue pakai hardcore tuh nggak terlalu kotor gitu liningnya. Gue pakai di Indo cuman setengah hari udah langsung kotor ini, kayak logonya, heelsnya udah pasti kotor. Tapi di Singapura karena bersih ya, sole yang bawahnya aja dia nggak kotor gitu, bener kayak Singapura bersih banget sih gitu. Satu lagi ya, bahannya ini solid loh, maksudnya gua rasa ini akan bertahan lama, nggak akan kayak sebulan 3 bulan langsung rusak gitu, kayaknya nggak sih, gue yakin nggak ya. Nah cuman satu aja sih komplain gua ini ya, seperti yang sudah gue ceritakan di video gue yang pertama, bagian tangnya ini kan dia nggak di finishing lagi ya. Jadi hasil banyak apa kayak bekas-bekas kain-kain yang nggak beres gitu. Jadi banyak yang keluar gitu. Kemarin waktu gue di perjalanan terus si tangnya ini agak miring, gue coba benerin ke arah tengah lagi. Ini ketarik nih si apa kain yang nggak beres itu ketarik sehingga jadi ada rambut gitu guys. Ya ini kalau gue paksain tarik lagi ini habis nih lama-lama nih liningnya gitu. Itu aja sih komplain gue. Sayang aja sih, kayak nanggung aja gitu dengan harga yang 800.000 ini. Menurut gue bisa dibikin lebih rapi lagi, terutama ya ini bagian lining di tangnya, kemudian juga bahan nilonnya ya. Bahan nilonnya ini seperti yang sudah gue ceritakan di part yang pertama, yang khususnya di yang pembelian gue ini, bagian ininya ini dari awal udah ngelipetnya parah gini guys, tekukannya udah parah nih, tekukannya udah parah dari belum gue pakai udah kayak gini ya. Ini sayang sih, kayak nanggung aja. Katanya ada info ini akan diganti sama mesh ya. Ya menurut gue ini akan jadi win-win solution. Memang bahan mesh ini udah dipakai sebenarnya di Kompas Velocity yang seri-seri collab ya, kayak yang sama FR2 Rabbids itu, kemudian sama Iwan Tirta itu dia udah nggak pakai bahan nilon lagi ya, dia udah pakai ada yang pakai leather, ada yang pakai mesh, sama gabungannya pakai leather ya yang tengahnya ya. Ini masih sweat sih. Nah dan sweatnya ini sebenarnya gimana ya, gue agak mixed feeling sih soal sweatnya ini ya. Ini yang bagian depannya ini udah kayak bulu-bulunya udah banyak yang kecabut sih, padahal baru seminggu pakai gitu. Tapi yang lainnya masih agak aman. Sampai yang belakang, yang kiri juga masih lebih aman ya. Nah gue nggak tahu sih waktu gue beli itu yang kanan ini emang kondisinya agak lebih kurang rapi daripada yang kiri ya. Jadi memang ya ini yang bagian kanan, memang bagian blue jewel yang depannya ini memang udah agak ada yang lepas-lepas ya bulunya gitu, baru seminggu pakai gitu. Ya gue harap tim Kompas bisa perbaiki, tapi gue yakin sepatu ini nggak akan cepat rusak karena udah terbukti ya, ini gue udah pakai hardcore dan masih sangat baik-baik saja gitu. Dan buat teman-teman yang mau beli sepatu ini dan memang punya budgetnya, menurut gue nggak usah ditahan, beli aja, asli worth it. Gue nggak nyesel beli ini ya. Jadi segitu aja review pemakaian gue. Buat teman-teman yang
belum subscribe, kalau suka sama video ini silahkan like, kalau yang nggak suka bisa dislike, kalau yang mau nyampein komen atau mau saran bisa langsung tulis di bawah ya. Oke, sekian review pemakaian gue untuk Kompas Velocity. Semoga menjadi insight ya buat teman-teman yang mau beli sepatu ini. Asli gue nggak rugi, nggak nyesel. Oke, semangat buat Kompas, bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan gue pasti akan beli kalau ini ada facelift ya. Oke, good luck Kompas dan terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di konten review sepatu berikutnya. Oke.